Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Riantu Sofa, NIM 2022-67028, kelas B dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi merancang pengujian substantif. Definisi pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan prosedur audit penting yang dilakukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai kewajaran suatu saldo, akun, atau transaksi dalam laporan keuangan. Dalam merancang pengujian substantif, auditor harus mempertimbangkan berbagai faktor penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas proses audit yang dilakukan. Selanjutnya, identifikasi risiko ada 3. Yang pertama yaitu memahami bisnis entitas. Auditor harus memahami dengan baik bisnis dan operasi entitas yang diaudit. Hal ini membantu mengidentifikasi area berisiko yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengujian substantif. Yang kedua yaitu pengendalian internal. Auditor perlu mengevaluasi desain dan implementasi pengendalian internal entitas. Kelemahan pengendalian internal akan menjadi indikasi perlunya pengujian substantif yang lebih mendalam. Dan yang terakhir yaitu menganalisis transaksi tidak biasa. Transaksi yang tidak biasa atau kompleks atau tidak rutin memerlukan perhatian khusus. Auditor harus mengidentifikasi transaksi semacam ini untuk menentukan pendekatan pengujian yang tepat. Selanjutnya, menentukan tujuan pengujian. Ada 3. Yang pertama yaitu validitas. Auditor perlu memastikan bahwa saldo akun atau transaksi yang diuji benar-benar ada dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, kelengkapan. Auditor harus memastikan bahwa semua transaksi atau saldo yang seharusnya tercatat sudah tercatat dengan benar dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu akurasi. Auditor perlu memverifikasi bahwa jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Selanjutnya, menentukan prosedur pengujian, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu inspeksi fisik. Auditor dapat melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan aset tetap atau dokumen-dokumen sumber untuk memperoleh bukti langsung. Yang kedua yaitu konfirmasi eksternal. Auditor dapat meminta konfirmasi langsung dari pihak ketiga seperti pelanggan atau pemasok untuk memverifikasi saldo atau transaksi. Dan yang terakhir yaitu prosedur analitis. Auditor dapat melakukan analisis perbandingan, analisis tren, atau analisis rasio untuk mengidentifikasi ketidakwajaran yang mungkin terjadi. Selanjutnya, sampling pengujian, yaitu ada 3. Yang pertama, penetapan ukuran sampel. Auditor harus menentukan ukuran sampel yang cukup untuk memperoleh bukti yang memadai dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko audit, tingkat materialitas, dan tingkat keyakinan yang diinginkan. Yang kedua yaitu metode pemilihan sampel. Auditor dapat menggunakan berbagai metode pemilihan sampel seperti sampel acak, sampel sistematis, atau sampel terkelompok tergantung pada tujuan pengujian dan karakteristik data yang diaudit. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil pengujian. Auditor harus mengevaluasi hasil pengujian sampel dan menarik kesimpulan atas kewajaran saldo, akun, atau transaksi yang diuji. Jika ditemukan penyimpangan, auditor perlu menentukan dampaknya terhadap keseluruhan populasi. Selanjutnya, dokumentasi pengujian ada 3. Yang pertama yaitu kertas kerja. Auditor harus mendokumentasikan seluruh prosedur pengujian substantif yang dilakukan termasuk tujuan, metodologi, dan hasil pengujian. Yang kedua, checklist. Penggunaan checklist dapat membantu auditor memastikan bahwa semua tahapan pengujian substantif telah dilaksanakan dengan lengkap. Dan yang terakhir yaitu peninjauan. Pekerjaan audit harus ditinjau oleh pihak
yang lebih senior untuk memastikan kualitas dan konsistensi hasil pengujian substantif. Selanjutnya, komunikasi temuan audit. Ada 3, yaitu yang pertama, identifikasi temuan. Auditor harus mengidentifikasi dengan jelas setiap temuan audit yang signifikan, termasuk kondisi, kriteria, sebab, dan dampaknya. Yang kedua, yaitu rekomendasikan tindakan. Auditor perlu memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dan mencegah terulangnya masalah di masa mendatang. Dan yang terakhir yaitu diskusikan dengan manajemen. Temuan dan rekomendasi audit harus didiskusikan dengan manajemen entitas untuk memperoleh tanggapan dan rencana tindak lanjut yang memadai. Selanjutnya, peningkatan kualitas audit. Ada 3, yang pertama yaitu monitoring berkelanjutan. Auditor harus melakukan monitoring berkelanjutan atas proses dan hasil pengujian substantif untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan di masa mendatang. Yang kedua yaitu tinjauan sejawat. Pelaksanaan tinjauan sejawat atau peer review dapat membantu auditor mengidentifikasi praktik terbaik, peluang perbaikan dalam perancangan dan pelaksanaan pengujian substantif. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan pengembangan. Auditor harus terus meningkatkan kompetensi dan keahliannya melalui pelatihan, sertifikasi, atau pembelajaran berkelanjutan untuk menjaga kualitas pengujian substantif yang dilakukan. Selanjutnya yaitu penyesuaian pengujian. Ada 3, yang pertama evaluasi dampak temuan. Auditor harus mengevaluasi dampak dari setiap temuan audit yang ditemukan, baik secara individual maupun secara keseluruhan, untuk menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap saldo akun atau laporan keuangan. Yang kedua yaitu diskusi dengan manajemen. Auditor harus mendiskusikan temuan dari rencana penyesuaian dengan manajemen entitas untuk memastikan pemahaman yang sama dan mendapatkan persetujuan yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Setiap penyesuaian yang dilakukan harus didokumentasikan dengan baik, termasuk alasan, dampak, dan persetujuan dari manajemen untuk mempertahankan jejak audit yang jelas. Dan yang terakhir yaitu pelaporan hasil audit. Ada 4. Yang pertama yaitu opini auditor. Auditor menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu penjelasan temuan. Auditor menyampaikan temuan audit yang signifikan termasuk dampak dan rekomendasi perbaikan. Yang ketiga yaitu tanggapan manajemen. Manajemen entitas dapat memberikan tanggapan atas temuan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan laporan. Auditor dapat menyatakan batasan-batasan dalam lingkup dan metodologi audit yang dilakukan.